Salam jumpa lagi di Basic Math Series video kali ini. Kita akan melanjutkan penjelasan sebelumnya, yaitu sebelumnya kita belajar apa itu nilai mutlak dan menentukan solusi dari persamaan nilai mutlak. Bagi yang belum melihat video tersebut, silakan klik link tombol di atas ini ya. Oke, kita masuk ke video kali ini, yaitu menentukan solusi pertidaksamaan nilai mutlak, yaitu pertidaksamaan dalam bentuk X lebih besar sama dengan A, X mutlak lebih kecil sama dengan A, atau X mutlak lebih besar dari A, mutlak X kurang dari A. Oke, kita masuk. Kita lakukan review ya mengenai definisi nilai mutlak X. Nah, nilai mutlak ini didefinisikan sebagai jarak ya dari suatu bilangan real X ke bilangan 0 ya. Dari bilangan real X ke bilangan 0. Oke. Nah, kalau digambarkan di grafik, di garis bilangan real di sini, ini adalah titik 0, 1, 2, dan seterusnya. Di sini negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Nah, X, harga mutlak dari X, suatu titik di sini, adalah panjang jarak dari 0 ke X. Nah, ini juga kita punya di sini juga negatif X akan memiliki nilai mutlak yang sama di sini, harga mutlak X. Jadi, baik itu negatif X maupun X akan memiliki nilai mutlak yang sama. Nah, secara lebih ketat, lebih pastinya kita tuliskan mutlak X itu sama dengan bernilai X jika X-nya itu lebih besar sama dengan 0, atau negatif X jika X kurang dari 0. Artinya, nilai mutlak ini selalu non-negatif ya. Paling minimum nilainya bernilai 0. Oke, nah sekarang bagaimana dengan pertidaksamaan nilai mutlak? Nah, pertidaksamaan nilai mutlak biasa dituliskan seperti ini kan. Nilai mutlak X, misalnya saya ambil sembarang angka aja ya, 3. Nah, apa artinya? Kita bisa katakan bahwa jarak dari X ke 0, ya kan? Jarak dari X, dari bilangan X ke 0, 0 kurang dari 3. Lebih kecil dari 3. Nah, kalau di garis bilangan seperti apa? Nah, kita lihat di garis bilangan. Oke. Nah, jarak dari X ke 0 kurang dari 3. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, jarak dari X kurang dari 3. Nah, berarti yang termasuk adalah tentu 1 termasuk, setengah termasuk, seperempat termasuk karena dia lebih kecil dari 3, jaraknya terhadap 0. 2 juga 2, jarak ke sini adalah 2, berarti kurang dari 3. Tentu sampai kurang dari 3, tapi 3-nya tidak masuk dan simbolnya seperti ini. Negatif 2 juga termasuk karena mutlak dari negatif 2, jarak dari negatif 2 ke 0 adalah 2, jarak dari negatif 1 ke 0 adalah 1, kurang dari 3, setengah, seperempat, 2,5 minus 2,5, dan sebagainya masuk. Nah, maka ini adalah daerah di mana himpunan solusi dari pertidaksamaan mutlak X kurang dari 3. Atau kita bisa tuliskan himpunan penyelesaiannya atau himpunan solusinya adalah himpunan semua X, di mana negatif 3 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 3. Jelas, kalau 4 tidak masuk, karena jarak dari bilangan 4 ke 0 itu adalah 4 lebih dari 3. 3,001 juga tidak masuk. 3 itu sendiri juga tidak masuk, karena itu jaraknya adalah sama dengan 3. Nah, bagaimana jika kita mencari jarak dari X, bilangan X ke 0 lebih dari 2? Berarti ini kita tuliskan jarak, ya kan, dari bilangan X ke 0 lebih besar daripada 2. Nah, kita gambarkan lagi garis bilangan di sini. Oke, jarak dari bilangan X ke 0 lebih dari 2. Nah, kita lihat ya, apa perbedaannya dengan yang sebelumnya. Dan seterusnya. Nah, berarti jarak dari X, bilangan sembarang, kita nggak tahu di mana, lebih dari 2. Nah, tentu kalau yang di sini kita udah tahu, kalau angka di sini kurang. Nah, tentu 3 terhadap 0, jaraknya lebih besar dari 2, betul. 4, 3,5, 5, 1000, sejuta,
Nah, berarti kita tahu bahwa himpunan solusinya adalah di sini. Sini. Nah, semua bilangan yang lebih besar dari 2, bilangan real, merupakan solusi dari ini. Nah, apakah ini sudah semuanya? Jangan lupa, yang bernilai negatif juga merupakan solusi. Nah, yang kurang dari negatif 2, benar? Jadi karena minus 4, jarak dari negatif 4 ke 0 itu 4. Lebih besar dari 2? Yes, betul. Jadi ini adalah merupakan daerahnya solusi. Maka bisa dikatakan bahwa himpunan penyelesaian dari pertidasamaan tersebut adalah himpunan semua X, di mana X lebih kecil dari negatif 2 atau X lebih besar dari 2. Oke? Jadi kita ulangi bahwa jika X kurang dari suatu bilangan, berarti kita cari semua nilai X yang memiliki jarak 0 kurang dari bilangan tersebut. Jika X, mutlak X lebih besar dari 2, artinya kita lebih besar dari A, suatu bilangan, maka kita cari semua nilai X yang jaraknya ke 0 lebih dari bilangan tersebut. Oke? Oke, sekarang kita masuk dari sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak ya. Sifat-sifat pertidaksamaan. Nilai mutlak. Oke. Nah, misalkan A itu adalah suatu bilangan real, dan X-nya itu variabel. Nah, kita akan punya nomor 1, nilai mutlak X lebih kecil dari A, lebih kecil atau sama dengan A. Ini artinya adalah jarak dari X ke A kurang dari atau sama dengan A, maka solusinya adalah negatif A lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan A. Ya kan? Jadi dengan A-nya positif. Oke. Yang kedua adalah jika nilai mutlak X lebih besar sama dengan A. Nah, ini juga udah ada contoh sebelumnya, yaitu solusinya adalah X itu akan lebih kecil sama dengan negatif A atau X lebih besar sama dengan A. Yang ketiga adalah jika X, nah ini lebih kecil strictly ya, less than, maka perbedaannya hanya di tanda sama dengan yang negatif A, lebih kecil dari X, lebih kecil dari A. Yang keempat adalah jika X, mutlak X lebih besar dari A, ini adalah artinya X kurang dari negatif A atau X lebih dari A. Nah, ini jika A-nya suatu bilangan real ya. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana jika ini merupakan fungsi? Nah, jika fx dan gx merupakan fungsi dari x ya, fungsi dari x di bilangan real. Oke. Nah, kita lihat sifat pertama yaitu jika mutlak dari fx itu kurang dari sama dengan gx. Nah, ini akan benar, kita cari himpunan solusinya adalah negatif gx ya kan, kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan gx. Jadi sama saja dengan A, hanya menggantikan A itu dengan gx, G fungsi dari x. Bagaimana jika fx itu kan mutlak fx lebih besar sama dengan gx. Ini juga sama seperti sifat nomor 2 di atas, yaitu fx akan bernilai kurang dari sama dengan minus gx atau fx lebih besar sama dengan gx. Oke. Yang ketiga adalah jika nilai mutlak dari fx kurang dari gx. Ini akan mencari himpunan solusinya adalah negatif gx kurang dari fx kurang dari gx. Oke, yang keempat adalah jika harga mutlak fx itu lebih besar dari gx. Ini akan benar jika dan hanya jika fx itu kurang dari negatif gx, ya kan? Atau fx lebih besar dari gx. Oke, kita masuk ke contoh soal ya. Kita masuk ke contoh soal nomor 1. Yaitu harga mutlak dari X plus 2 kurang dari 5. Tentukan semua himpunan bila solusi X yang membuat kalimat ini menjadi benar. Contoh yang kedua adalah tentukan nilai semua X yang memenuhi pertidaksamaan berikut. 5 ditambah 5X dikurangi 3 lebih besar dari 2. Oke, silakan untuk di pause dulu video ini dan dicoba untuk melatih dulu bagaimana solusi
dari ini. Oke, saya pasti yakin teman-teman udah pasti mencoba. Oke, sekarang kita bahas bersama-sama. Bagaimana untuk menyelesaikan nomor satu ini? Nah, ini karena ini kita sama dengan A, bilangan real, maka solusi dari kurang dari bilangan harga mutlak ini adalah kita gunakan sifat negatif. Yang pertama negatif A kurang dari X plus 2 kurang dari 5. Nah, lalu kita lakukan manipulasi aljabar, yaitu dikurangi dengan bilangan 2 di semua ruasnya, maka minus 5 dikurangi 2, yaitu X, ini plus 2 dikurangi 2, 0, saya tidak tuliskan lagi, kurang dari 5 dikurangi 2. Sehingga minus 7 kurang dari X kurang dari 3. Oke, jika digambar di garis bilangan real, ini adalah titik 0, ini adalah titik 3, ini adalah negatif 7, maka himpunan solusinya berbentuk ini kurung biasa seperti ini. Nah, ini adalah sepanjang bilangan yang ada di negatif 7 sama dengan 3. Atau kita tuliskan secara formal himpunan solusinya adalah himpunan semoga X, bilangan real di mana negatif 7 kurang dari X kurang dari 3. Oke. Nah, bagaimana dengan contoh 2? Nah, ini beda ya, tandanya adalah lebih besar dari 2. Nah, kita sederhanakan dulu solusi ini, kita jumlahkan plus 3, pindah ke ruas kanan. 5 ditambah 5X adalah lebih besar dari 2 tambah 3, 5. Oke, nah ini kita keluarkan 5, ya, buka kurung, tanda mutlak 1 ditambah X lebih dari 5. Sehingga X tambah 1 lebih dari 1. Nah, ini kita gunakan sifat yang tadi adalah sifat nomor 4 ya. Sehingga kita peroleh bahwa X plus 1 haruslah kurang dari negatif 1 atau X plus 1 harus lebih besar dari 1. Oke, sehingga kita peroleh bahwa X ini pindah ruas sana, jadi minus 1 adalah minus 2, atau X ini pindah ruas 1 misalnya lebih besar dari 0. Sehingga jika digambarkan di bilangan real, ini adalah 0, 2, nah lebih besar dari 0, gitu kan, dan kurang dari negatif 2. Oh sorry, salah di sini. Kurang dari negatif 2. Nah, solusinya ini, sebelah sini, dan juga sebelah sini. Oke, gabungan ya. Jadi himpunan solusinya adalah himpunan semua X, di mana X kurang dari negatif 2 atau X lebih besar dari 0. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Contoh soal nomor 3. Yaitu tentukan semua himpunan nilai X yang memenuhi 3X plus 6 bagi X min 1 lebih dari 4. Nah, tentu jelas di sini kita tidak boleh membagi dengan 0, sehingga nilai X itu tidak boleh sama dengan 1. Oke, lalu kita lakukan operasi manipulasi aljabar, yaitu kita kalikan dengan mutlak X min 1 di semua ruas. Oke, kurang dari 3X plus 6. Nah, ini adalah GX, ini adalah FX. Jadi, kita sederhanakan lagi, X min 1 kurang dari 3 per 4X, ditambah 6 per 4, atau kita sederhanakan menjadi 3 per 2. Nah, ini FX kurang dari GX, maka solusinya adalah kita bisa tuliskan seperti ini. Negatif, ya kan, dari 3 per 4X ditambah 3 per 2, ini kurang dari X min 1, kurang dari 3 per 4X tambah 3 per 2. Nah, ini kita sederhanakan minus 3 per 4X ditambah 3 per 2 kurang dari X min 1 kurang dari 3 per 4X ditambah 3 per 2. Nah, kita selesaikan masing-masing ya di sini. Jadi kita peroleh X min 1 itu lebih dari minus 3 per 4X. Sorry, ini salah. Negatif ya, 3 per 2. Oke. Negatif 3 per 4X, negatif 3 per 2, dan X min 1 kurang dari 3 per 4X ditambah 3 per 2.
Oke, kita sederhanakan ruas kiri terlebih dahulu. Ini menjadi 7/4x, ya kan? Lebih dari negatif setengah. Sehingga diperoleh bahwa X itu lebih besar dari minus setengah dikali 4/7. Ya, ini adalah sama dengan minus 2/7. Oke, yang ruas kanan sekarang yaitu X. Ini adalah 1/4X kurang dari 5/2. Yaitu X kali 4 berarti kurang dari 10. Nah, kalau kita gambarkan di garis bilangan, ini adalah irisan. Jadi, ada negatif 2/7 di sini, angka 10 di sini. X yang lebih dari berarti ke sini, ke kanan sini ya. Dan X yang kurang dari 10. Nah, tidak sama, maka seperti ini simbolnya. Jadi ini adalah himpunan solusinya. Di sini adalah himpunan penyelesaian. Maka kita tuliskan secara formal, himpunan penyelesaian adalah himpunan semua X, di mana min 2/7 kurang dari X kurang dari 10. Ini adalah himpunan penyelesaian. Oke, masuk ke contoh terakhir, yaitu contoh nomor 4. Oke, kita masuk ke contoh nomor 4. Nah, ini kita tingkat kesulitan naik ya. 2 mutlak X plus 2 dikurangi mutlak X plus 3 kurang dari sama dengan 5. Nah, ini harus kita analisa beberapa kondisi ya. Jadi, kondisi pertama adalah jika X plus 2 itu lebih besar sama dengan 0 dan X plus 3 lebih besar sama dengan 0. Ini kondisi pertama. Oke. Nah, nanti kondisi yang kedua, ya kan? Kondisi yang kedua adalah X plus 2 lebih besar sama dengan 0 dan X plus 3 kurang dari 0. Nah, nanti kita ada kondisi 3 dan 4 selanjutnya ya. Kita selesaikan dulu dua ini. Nah, X plus 2 disini maka X itu lebih besar sama dengan negatif 2 dan X lebih besar sama dengan negatif 3. Nah, ini akan bernilai benar jika X itu adalah bernilai lebih besar sama dengan negatif 2. Oke ya, ini adalah syaratnya. Nah, bagaimana jika begini? Jika X plus 2 lebih besar dari sama dengan 0 dan X plus 3 lebih besar sama dengan 0, maka kita tinggal buka saja nilai mutlaknya. Jadi 2, ini kurung biasa, X plus 2 dikurangi X plus 3 kurang dari 95. Oke, ini kita kalikan. 2X tambah 4 dikurangi X dikurangi 3 kurang dari 5. Ini kita peroleh, ini adalah X kurang dari sama dengan 4. Oke, nah kita iriskan antara himpunan yang ini, ya, yang di sebelah sini, yang sudah kita hitung, dengan yang di sini, syaratnya. Nah, maka kita peroleh bahwa min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4. Oke, ini adalah dari kasus pertama. Bagaimana kasus kedua? Nah, X plus 2 lebih besar sama dengan 0 dan X plus 3 kurang dari 0. X lebih besar sama dengan negatif 2 dan X kurang dari negatif 3. Nah, kalau digambarkan di garis bilangan, ini adalah seperti ini. Negatif 3 di sini lebih besar sama dengan negatif 2. Nah, lebih besar sama dengan ini, negatif 2, dan kurang dari negatif 3. Ini daerah di akhir. Nah, ini tidak ada irisannya, kita dan. Sehingga di sini adalah himpunan kosong. Jadi himpunan di sini adalah penyelesaian himpunan kosong. Oke, nah sekarang kasus yang ketiga adalah jika X plus 2 lebih kecil dari 0 dan X plus 3 lebih besar sama dengan 0. Nah, ini X lebih kecil dari negatif 2 dan X lebih besar sama dengan negatif 3. Nah, ini ada solusinya kan. Jadi, adalah interval dari min 2 lebih kecil dari X lebih kecil sama dengan negatif 3. Salah. Negatif 3 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan negatif 2. Nah, ini adalah syaratnya. Syarat bintang. Nah, bagaimana kondisinya? Nah, karena X plus 2 kurang dari 0 dan X plus 3 lebih besar dari 0, maka yang X plus 3 ini kita
tidak usah ubah, sementara yang ini yang kita ubah ya, menjadi negatifnya. Sehingga kalau dituliskan adalah minus 2, ya kan, X plus 2 dikurangi dengan X plus 3 kurang dari sama dengan 5. Oke, ini kita proses lagi, minus 2X min 4, ya kan, kurang X kurangi 3 kurang dari sama dengan 5. Sehingga kita peroleh bahwa di sini min 3X min 7 kurang dari 5. Oke, saya lanjut, halaman selanjutnya. Ini kita peroleh min 3X min 7 kurang sama dengan 5. Nah, kita peroleh min 3X kurang dari sama dengan 12, maka X lebih besar sama dengan negatif 4. Nah, ini adalah solusinya. Nah, kita iris, yaitu X lebih besar sama dengan negatif 4. Kita lakukan irisan dengan tadi syarat awal negatif 3 kurang sama dengan X kurang dari negatif 2. Gitu kan? Nah, tentu akan diperoleh, jadi ini solusinya adalah negatif 3 kurang dari X kurang dari negatif 2. Oke, ini adalah solusi dari kasus ketiga. Nah, bagaimana dengan kasus keempat? Kasus keempat adalah jika dua-duanya bernegatif, X plus 2 kurang dari 0, dan X plus 3 juga kurang dari 0. Jadi, X kurang dari negatif 2, dan X juga kurang dari negatif 3. Nah, ini irisannya menghasilkan bahwa X kurang dari negatif 3. Nah, ini adalah kondisi syarat bintang ya. Nah, jika X plus 2 kurang dari 0, maka syarat yang awalnya kita berubah jadi negatif. Negatif 2, X plus 2, ya kan? Lalu dikurangi, nah yang syarat keduanya juga berubah. Negatif X, negatif 3, kurang dari sama dengan 5. Ya, kita peroleh negatif 2X, negatif 4, plus X, plus 3, kurang dari sama dengan 5. Ini saya lanjut di sebelah sini. Oke, kita peroleh bahwa negatif X dikurangi 1 lebih kecil sama dengan 5. Dengan negatif X kurang dari sama dengan 6, X lebih besar sama dengan negatif 6. Nah, ini kita dapat solusinya. Lalu kita iris dengan kondisi tadi syarat ya. Jadi, X lebih kecil dari negatif 3 dan X lebih besar sama dengan negatif 6. Kalau kita gambarkan di garis bilangan, negatif 6, negatif 3, maka dia lebih besar sama dengan negatif 6 dan sama di sebelah sini. Sementara dia kurang dari negatif 3. Oke, jadi solusinya adalah negatif 6 kurang dari sama dengan X kurang dari negatif 3. Nah, ini adalah solusi dari kasus ketiga. Lalu kita gabungkan dari semua solusi tersebut, kita gabungkan sehingga kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah himpunan semua nilai X di mana negatif X, negatif 6 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 4. Itu adalah himpunan penyelesaian. Oke, jadi cukup mudah ya kalau kita tahu tips and triknya. Nah, lanjut untuk latihan mandiri supaya lebih paham lagi. Berikut ada soal-soal latihan. Selamat untuk mengerjakan ya. Jika ada pertanyaan atau kesulitan silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Oke, sekian video Basic Math Series kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen channel YouTube ini. Ditunggu video-video selanjutnya. Terima kasih.